Sore semua, sekarang kita akan bahas tentang matahari terbit dari timur ataupun matahari terbit dari barat. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena matahari itu melambangkan dari Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Tanpa Tuhan kita itu enggak hidup, ataupun kita itu harus bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih selama kita ini hidup. Dan kenapa matahari terbit dari barat bisa memberi kita kehidupan? Nah, karena barat ini melambangkan dari modernisasi, dari kemajuan akal kita atau kecerdasan kita, itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik lagi, meninggalkan hal-hal yang primitif atau meninggalkan hal-hal yang nggak layak lagi untuk kita pegang sebagai pegangan hidup. Contohnya nih, kalau orang zaman dulu kejam ataupun ada perbudakan, bahkan ibaratnya menyembah sesama manusia misalnya, itu kan sudah nggak sesuai dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita diajarkan memanusiakan manusia, ataupun kita diajarkan lebih mencintai alam. Ya, kita harus mengikuti pergerakan zaman. Sedangkan matahari dari timur ini melambangkan bahwa ada hal-hal yang dari masa lalu itu masih kita pegang atau kita jadikan pelajaran, yaitu hal-hal yang baik. Contohnya tentang adab, tentang moral, tentang etika, tentang norma agama, norma sosial. Makanya kita turun-temurun diajarkan oleh orang tua kita, mbah kita dulu, untuk jadi orang yang benar, orang yang jujur, orang yang punya etika yang baik, orang yang punya akhlak yang baik. Kalau kamu itu perempuan, ya kamu diajarkan jadi wanita utama atau wanita utomo. Yang artinya apa? Bahwa ketika kamu ingin sukses, kamu ingin menjadi yang terbaik, itu karena dirimu sendiri, bukan karena pasanganmu ataupun karena orang lain, tapi karena kemampuan dirimu. Sama juga dengan laki-laki, kalau kamu mau jadi lelaki utomo atau pria utomo, ya kamu harus berdiri di kakimu sendiri. Kamu harus bisa menunjukkan talenta kamu, karakter kamu yang baik, ataupun apa sih kemampuanmu yang spesial yang membedakan kamu dengan yang lainnya. Apa sih kemampuanmu? Kamu nggak tergantung dengan orang lain, nggak tergantung dengan pasanganmu. Ketika kamu itu bisa menunjukkan bakat kamu, kemampuanmu, kualitasmu, atau nilai tertinggimu, maka kamu juga akan berpasangan dengan orang yang sama selevel. Karena kemampuan dirimu sendiri, bukan karena orang tua, bukan karena nama keluarga, bukan karena kamu jualan nama, entah kamu anak nabi, anak raja, bahkan anak siapapun, mau anak presiden kayak. Tapi kemampuanmu sendiri itulah yang menjadi membuatmu untuk jadi orang yang hebat, orang yang dikagumi banyak orang. Karena apa? Karena pengalaman hidupmu, bukan pengalaman hidup orang lain. Orang lain hanya membantu, menginspirasi, memotivasi, tapi semuanya akan tergantung dengan dirimu sendiri. Kalau aku misalnya pengen jadi wanita utomo, ya berarti aku harus punya kriteria yang baik. Aku harus jadi orang yang bisa berdiri di kakiku sendiri, tanpa aku tergantung dengan pasangan, tanpa aku tergantung dengan orang lain. Nah, aku bergantungnya sama siapa? Sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena Tuhan itu abadi, Tuhanlah yang merajai alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau saya pengen jadi orang yang berjiwa kesatria misalnya, saya harus menghilangkan rasa takut nih ketika saya berpijak pada yang namanya kebenaran, seperti mbah saya dulu. Jadi seperti apa orang tua kita, ya seperti kita ini. Apa sih yang diwariskan? Karakter yang baik, sifat yang baik, hati yang baik. Makanya kenapa kita perempuan itu
diajarkan tentang belas asih, tentang kesabaran, agar kita itu dekat sama Tuhan, sering sholat tahajud misalnya, ataupun sering beribadah. Agar apa? Agar kita itu dekat dengan Tuhan, agar doa-doa kita itu dikabulkan sama Tuhan. Kita itu bisa mendukung orang lain ataupun pasangan kita dengan doa. Gak kira kamu itu laki-laki atau perempuan, kamu bisa melakukan sama. Kalau kamu ingin jadi orang hebat, ya berdirilah di kakimu sendiri. Gak tergantung dengan orang lain ataupun pasanganmu ataupun siapapun. Karena apa? Karena kamu punya kemampuan diri. Nih, mbah kita udah ngajarin nih dari zaman bahula. Kalau mau jadi wanita utama ataupun laki-laki utama, berdirilah di kakimu sendiri. Pasangan itu hanya melengkapi, bukan tempat kita bergantung, tapi saling melengkapi, saling berbagi, saling menghormati, agar kita bahagia lahir batin. Seperti itu. Makanya mbah kita dulu, kalau misalnya mbah kita atau bapak kita petani, ibu kita jadi pedagang, walaupun cuma di rumah, itu udah saling melengkapi, saling mendukung. Nih, kenapa ketika kita hidup di zaman modern, kita nggak meninggalkan yang namanya adat istiadat, etika, moral, ataupun apa yang udah jadi bagian dari hidup kita, ataupun kita itu gak lupa asal usul kita, siapa orang tua kita, nenek moyang kita, apa yang mereka ajarkan. Kita itu pasti diajarkan tentang akhlak yang baik, moral yang baik, karakter yang baik. Siapa yang ngajarin kalian kalau menang dengan cara-cara yang curang, menghalalkan segala cara, dengan menipu, dengan kecurangan, dengan ngasih janji-janji palsu, sumpah palsu. Aku mau tanya, orang tua macam apa ataupun nenek moyangnya macam apa yang ngajarin anak cucunya kelakuannya seperti itu? Gak bermoral, gak punya etika, gak punya akhlak yang baik, gak punya karakter yang baik. Aku mau nanya ke diri kalian sendiri, kalian itu belajar dari mana? Kalau sampai kalian hanya untuk satu kekuasaan, harta, sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kalau orang tua kalian yang ngajarin seperti itu, berarti nenek moyangnya juga ngajarin seperti itu. Berarti bukan orang yang baik. Tanya ke diri kalian sendiri, seperti apa kalian sendiri sekarang ini? Seperti itulah bapak, ibu, nenek moyang kalian. Karena apa? Karena kalau ketika kita punya prinsip tentang kejujuran, tentang kebenaran, tentang kehidupan, berarti mbah kita juga seperti itu. Tapi kalau dari kalian ini sudah suka menipu, suka menghalalkan segala cara, curang, atau hal-hal yang kotor lainnya, berarti bapak, ibu, dan nenek moyangmu yang seperti itu. Nih, jadi jangan bersembunyi di balik kebaikan. Orang baik belum tentu benar. Terkadang orang yang akhlaknya bobrok, orang yang kelakuannya seperti iblis, itu bersembunyi di balik kebaikan. Nih, selamat sore dan sampai jumpa.